berkumpul pada momen yang amat penting karena kita tidak hanya memperingati Hari Anti Korupsi, namun juga merefleksikan komitmen kita dalam memerangi korupsi sebagai abdi negara. Bagaimana kita melakukan kewajiban kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, kita canangkan nanti melalui deklarasi hari ini. Meskipun ini sudah dari tahun ke tahun, tapi tahun ini pertama kali saya memimpin, jadi mudah-mudahan ada bedanya. Pada tahun 2023, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ECOSOC melaporkan bahwa korupsi menguras lebih dari 5% dari produk domestik bruto PDB global, dari sekitar 13 triliun dolar belanja publik global hingga 25% atau setidaknya 3 triliun hilang akibat korupsi. Perlu dicatat oleh kita semua bahwa yang tidak tercermin dalam angka-angka ini adalah dampaknya pada kehidupan dan penghidupan dari jutaan individu serta keluarga mereka. Komitmen pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi sangat jelas disampaikan. Dalam Asta Cita ke-7, Presiden menegaskan perlunya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta menegaskan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi dan narkoba sebagai prioritas nasional. Dalam pidato pelantikan pertamanya, Bapak Presiden menegaskan pesan penting bahwa kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Sampai terakhir kemarin ketika di istana pun beliau menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam rangka mencegah korupsi. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital tentu memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi. Transformasi digital bukan hanya alat modernisasi, tapi juga senjata yang ampuh dalam memberantas korupsi. Transformasi digital harus menjadi alat untuk memperkuat integritas dan keterbukaan. Melalui digitalisasi, tata kelola pemerintahan, dan reformasi sistemik birokrasi, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dan tentu, apalagi kementeriannya adalah Kementerian Digital, ini kita harus menjadi contoh. Karena beliau selalu menyampaikan bahwa dengan digitalisasi harapannya adalah korupsi dapat diberantas, maka kementerian yang beliau berikan tambahan nomenklatur, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, tentu tanpa harus dijelaskan lagi, itu tentu menjadi harapan beliau untuk menjadi terdepan dalam juga melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pemberantasan terhadap korupsi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa pengalaman atas kemajuan digitalisasi tata pemerintahan saat ini sudah sampai pada level di pedesaan. Beberapa desa bahkan telah meluncurkan berbagai layanan digital seperti pelayanan administratif, surat menyurat, sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, serta transparansi anggaran desa yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi desa. Upaya seperti ini contoh nyata dari bagaimana teknologi dan digitalisasi menjadi instrumen pemberantasan korupsi di akar rumput. Sekali lagi karena pemerintahan desa juga sudah ada yang melakukan digitalisasi untuk membuka atau menjadi upaya transparansi, maka kementerian ini tidak boleh tertinggal dan justru harus terdepan. Pengalaman baik ini sejalan dengan tujuan perubahan nama, sebagaimana saya sebutkan tadi, dan konsekuensi perubahan ini salah satunya adalah, ini mumpung ketemu semua eselon 1 dan eselon 2, salah satu konsekuensinya adalah perubahan struktur organisasi yang berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan melalui pembentukan Direktorat Pemerintahan Digital. Kita akan mendorong dan memperkuat pengembangan layanan publik berbasis teknologi, kemudian juga ada Kedijenan Pengawasan Ruang Digital, ada juga Kedijenan Pengawasan ekosistem digital dan perubahan lain-lain.
Saya selalu menyampaikan, kalau dengan eselon 1 sudah, mungkin dengan eselon 2 perlu saya sampaikan bahwa saya mohon maaf kalau ini adalah disrupsi, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Pak Doni tadi menyampaikan, ayo kita berubah, dan mungkin perubahannya dimulai, karena memang ini pergantian nama nomenklatur, maka di bawah mengikuti, jadi kita mulai dengan menata ulang organisasi kita. Saya memastikan bahwa eselon 1 diajak ketika ini kita bicarakan, jadi ini tidak sepihak saja, dan mudah-mudahan nanti dalam perjalanan kami akan meminta masukan juga dari eselon 2, bagaimana kemudian untuk memaksimalkan struktur baru kita. Lagi-lagi tujuannya untuk tata kelola pemerintahan yang baik, agar fungsi-fungsi kementerian ini juga bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu, teknologi saja tidak cukup merepresentasikan perubahan. Sebaik apapun perkembangan teknologi, integritas manusianya jauh lebih penting. Apalagi integritas sebagai abdi negara, patriotis, sebagaimana selalu disampaikan harapan Bapak Presiden dan rakyat harus tumbuh muncul dari setiap diri kita. Sekali lagi, perubahan nama ini harus mengubah cara berpikir dan perilaku kita dalam memaknai tugas kita. Jadi tadi ketika kita bicara digitalisasi, kita bicara merubah sistem dan tata kelola serta struktur organisasi. Kalau kitanya manusianya, tadi sebagaimana disampaikan Mas Doni, tidak mau berubah, maka semua ini akan menjadi sia-sia. Jadi tentu yang paling utama adalah integritas dari SDM-nya. Kita semua yang hadir di sini punya kewajiban itu, punya amanah untuk kemudian mau berubah menjadi lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan catatan-catatan di dalam 2023, saya tidak akan ulangi, ada 3 batu terjal yang telah kita lalui, tadi disampaikan Pak Irjen dan Pak Doni, dan itu menjadi catatan kita ke depan di tahun 2025. Agar insya Allah tahun 2025 menjadi tahun di mana nama dari Kemkomdigi agar bisa lebih dipandang dengan baik oleh masyarakat. Saya sempat dilaporkan Pak Irjen, saya Komisi 1, kemarin saya Ketua Komisi 1, dan selama 3 periode